sekolah minggu. Kembali lagi nih di hari Minggu kita mau sama-sama ibadah. Nah sebelum kita ibadah mari kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali lagi kami di hari Minggu Tuhan. Kami mau beribadah sekolah minggu Tuhan Yesus. Kami mau bersemangat Tuhan Yesus untuk memuji-muji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang Kau berikan Tuhan Yesus. Kau telah memberkati kami Tuhan Yesus dari kemarin sampai sekarang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan memuji syukur. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa kita anak-anak Tuhan, amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita angkat pujiannya dari awal. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kayaknya nggak semangat deh adik-adik semua. Gimana kalau misalnya kita berdiri? Oke, kita berdiri ya biar kita sama-sama semangat. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Yeay! Masih pada semangat semua kan? Yuk kita mau angkat pujian satu lagi ya. Ya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Jagrador. Saya laskar Kristus, Jagrador. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Jagrador. Saya laskar Kristus, Jagrador. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Gimana? Masih semangat kan? Nah, kalau misalnya kita mau sama-sama menari lagi buat Tuhan, minggu depan ikut ibadah lagi ya.
Nah, sekarang kita mau masuk ke sharing firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kita mau menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama akan pejamkan mata.
bareng-bareng lagi. Nah, bersama saya Kak Putri, dan hari ini kita bakalan dengar firman Tuhan yang hebat banget, yang luar biasa banget buat kita, agar kita bisa melakukan hal-hal baik setiap harinya. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita harus siapin hati, pikiran kita, telinga kita untuk mendengar, seluruh tubuh kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dan fokus untuk apa yang mau Tuhan sampaikan bagi kita. Nah, jangan lupa siapkan Alkitabnya, buku catatannya dan penanya ya, supaya kita bisa mencatat hal-hal penting. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, pikiran kita, tutup mata, dan kita mulai berdoa ya. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, hari ini ya Bapa, Engkau izinkan kami Tuhan kembali untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, agar kami bisa fokus dan tahu Tuhan apa yang mau Tuhan sampaikan bagi kami ya Bapa. Di dalam nama Bapa kami berdoa Tuhan, dan kami serahkan waktu ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke, hari ini kakak bakalan ceritain 3 cerita yang berbeda tentang sesuatu yang hilang. Nah, dulu Tuhan Yesus itu suka sekali menceritakan tentang pengampunan Allah. Nah, tahu kan orang Yahudi paling suka mengeluh banget, paling suka kesal sama Tuhan kalau misalnya Tuhan tuh suka dekat sama orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa. Nah, orang-orang Yahudi ini gak tahu kalau misalnya Tuhan Yesus itu sangat senang dengan orang-orang yang dulunya jahat, dulunya berdosa, tapi kembali lagi ke jalan yang benar. Nah, kita dengarkan 3 cerita yang ini ya. Nah, cerita yang pertama yaitu tentang seorang gembala yang memiliki 100 domba. Wah, banyak sekali ya, pasti kandangnya itu gede banget. Nah, suatu hari ketika gembala ini mengembalakan domba-dombanya, ia kehilangan 1 domba. Nah, karena dia kehilangan 1 dombanya, dia tinggalkan 99 dombanya itu dan mencari 1 domba itu. Dan akhirnya ketika mencari kesana kemari, dia menemukan domba tersebut dan dia sangat senang. Kenapa? Karena sesuatu yang hilang itu bisa ditemukan kembali. Nah, itu dombanya. Nah, domba ini diibaratkan seperti kita, anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Contohnya ngejekin teman, berkata kasar, melawan orang tua, dan banyak hal-hal lain yang Tuhan tidak suka. Nah, ketika kita belajar untuk memperbaiki diri, untuk melakukan hal yang lebih baik lagi, Tuhan sangat senang sekali. Nah, jadi kita juga dari hal tersebut kita harus belajar seperti domba yang hilang ditemukan kembali ke jalan Bapa. Nah, yang kedua yaitu ada seorang wanita yang memiliki 10 keping perak. Nah, keping perak ini merupakan mata uang yang digunakan zaman dahulu. Jadi zaman dahulu itu mereka mau berbelanja, membeli, mereka pakai kepingan perak. Nah, si wanita ini dia menyimpan 10 keping perak itu merupakan tabungan dia selama seumur hidup loh. Bayangkan, seumur hidup. Nah, suatu hari dia mengalami hal buruk. Dia kehilangan 1 keping perak. Karena dia kehilangan 1 keping perak, dia berusaha mencari kemana-mana, dimanapun, mau di kolong meja, di bawah kursi, di lemarinya, dia buka semuanya, tapi dia tidak menemukan kepingan perak itu. Lalu dia menyuruh temannya untuk menyapu, untuk mencari di mana kepingan perak itu. Dia suruh sapu biar saya bisa menemukan kepingan perak itu. Dan akhirnya dia menemukan kepingan perak itu, dan dia menceritakan hal tersebut karena saking sangat senangnya, saking sangat gembiranya, diceritain ke semua teman-temannya. Dan kalian tahu makna dari cerita ini, dimana setiap ketika kita menjadi koin atau menjadi perak tersebut yang berharga, kita itu sama berharganya di mata Tuhan. Nah, ketika kita kembali ke jalannya Tuhan, pastinya malaikat-malaikat di surga sangat senang ketika kita kembali. Dan begitu juga dengan orang-orang di sekitar kita, dan orang merasa, oh iya, akhirnya
akhirnya dia baik ya, jadi anak yang baik. Akhirnya dia nggak ngejek teman lagi, akhirnya dia nggak ngelawan orang tua lagi. Nah, semua orang jadi berbahagia. Selanjutnya yaitu cerita yang ketiga, yaitu tentang anak bungsu yang meminta warisan lebih awal kepada bapaknya agar ia dapat menggunakan warisannya lebih cepat. Dan suatu hari ketika anak itu meminta dan bapaknya juga memberikan warisan tersebut, anaknya itu pergi jauh ke negara yang jauh, sedangkan bapaknya sangat sedih ketika ditinggalkan oleh anak bungsu tersebut. Nah, ketika si anak bungsu sudah di negara yang jauh, ia menggunakan uang itu untuk berbelanja, untuk clubbing, untuk minum-minum, untuk main judi, dan banyak hal yang tidak bijaksana dan tidak baik dia gunakan untuk menghabiskan uang yang diberikan bapaknya. Nah, ketika uangnya sudah habis, timbullah masa musim kemarau dan musim kelaparan di negara jauh tersebut. Di sana akhirnya dia juga karena sudah menghabiskan uangnya, dia tidak memiliki uang sama sekali lagi. Si anak ini tidak bisa membeli makanan, dan akhirnya hari demi hari dia lalui. Dia merasa sangat kelaparan dan mencari pekerjaan. Dia pergi mencari pekerjaan dan mendapat pekerjaan untuk memberikan makanan babi. Dan akhirnya di sana ketika dia memberikan makanan babi, tapi tidak ada yang memberikan makanan kepadanya, dia dengan terpaksa memakan makanan babi tersebut. Lalu suatu malam dia duduk merenung dan menyesali segala perbuatannya karena meninggalkan bapaknya dan meninggalkan rumahnya. Dan di sana dia merasa bahwa dulu aku di rumah bapakku tidak seperti ini, aku tidak merasa kelaparan, aku tidak kekurangan apapun, tapi lihatlah sekarang aku terlantar dan aku tidak bisa makan dengan layak, sedangkan pekerja-pekerja bapakku bisa makan dengan layak di sana. Aku mau pulang, aku mau kembali ke bapakku, aku mau kembali ke sana walaupun tidak menjadi sebagai anak, aku mau kembali sebagai pekerja, setidaknya aku bisa makan, setidaknya aku bisa melanjutkan kehidupanku lagi. Dan di sana akhirnya si anak bungsu tersebut memutuskan untuk kembali ke rumah bapaknya. Dan ketika ia kembali ke rumah bapaknya melihat dari jauh papanya sangat happy sekali, dimana karena papanya ini selalu menunggu anaknya kembali. Dan akhirnya anaknya kembali, walaupun dengan keadaan yang sangat lusuh. Bapaknya terus memeluk anaknya dan mencium anaknya dan sangat senang sekali karena anak bungsunya ini kembali. Dan suatu saat si bapak mempersiapkan banyak hal kepada anak bungsunya yang kembali ini. Dan si anak bungsu berkata kepadanya, "Pak, aku nggak mau kembali sebagai anakmu, aku nggak layak lagi sebagai anakmu kembali, Pak. Tapi aku kembali saja sebagai pekerjamu, Pak, karena aku memang tidak bisa lagi sebagai anakmu." Tetapi si bapak berkata kepada pelayan-pelayannya untuk mempersiapkan jubah terbaik, untuk mempersiapkan baju yang terbaik, untuk mempersiapkan cincin, untuk mempersiapkan pesta yang besar untuk menyambut kembali anak bungsunya ini, karena papanya merasa sangat senang sekali karena anaknya kembali. Dan ia bilang kepada anaknya, "Nak, kamu tetap sebagai anak bapak." Nah, begitu juga dengan kita, anak-anak Tuhan, sama kejadiannya seperti anak bungsu ini. Terkadang kita memiliki rasa kekuasaan sendiri, memiliki pemikiran bahwa kita bisa berjalan sendiri tanpa kekuatan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan. Akhirnya kita berjalan sendiri, dan ketika kita menemui jalan buntu, akhirnya kita baru menyadari bahwa satu-satunya kekuatan kita adalah Tuhan. Tapi Tuhan selalu menunggu kapan kita kembali, kapan kita bertobat, kapan kita kembali ke jalan yang benar. Semoga kita yang saat ini mengalami hal-hal tersebut, mengalami hal-hal yang sedang jauh dari Tuhan, kita harus segera kembali ke jalannya Tuhan. Sekian firman Tuhan hari ini buat adik-adik semua yang ada di rumah. Ayo sama-sama kita bisa melakukan hal-hal baik lagi, hal-hal yang benar di mata Tuhan, melakukan firman Tuhan yang diajarkan hari ini, supaya kita tetap ada di jalurnya Tuhan. Baiklah, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan dapat memberkati kita supaya kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya, yang suka nyontek, yang suka
jailin temennya, yang suka ngelawan orang tua, yang suka apa lagi ya, hal-hal yang tidak senang lah di mata Tuhan, hal-hal yang juga membuat orang-orang sekitar kita sedih, kita dapat kembali menjadi pribadi yang lebih baik, bisa menyenangkan hati Tuhan lagi. Nah, kita bakalan tutup firman Tuhan kita hari ini. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Kita mulai berdoa ya. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu, di mana kami diajarkan Tuhan untuk meninggalkan cara hidup kami yang lama Tuhan. Ya Bapa, kami mau berubah, kami mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kami mau mengenal Engkau Tuhan, lebih baik lagi Tuhan, supaya kehidupan kami Tuhan bisa seturut dan sekendak dengan apa yang Bapa mau Tuhan dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, biarlah Tuhan Engkau memberkati keluarga kami Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Mazmur 91 menyertai keluarga kami juga ya Bapa. Ya Bapa, ini kami Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa kami berdoa Bapa, haleluya, amin. Oke, demikian firman Tuhan. Terima kasih buat adik-adik semua yang sudah dengerin firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan dapat memberkati kita semua dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi sebagai anak-anak Tuhan yang bisa menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Dan jangan lupa setiap minggunya kita masih tetap ibadah seperti biasanya. Nanti YouTube channelnya bakalan di share linknya sama Ko Geri. Dan jangan lupa tetap terus ibadah ya setiap hari Minggu. See you next week. God bless you. I love you guys. I love you adik-adik di rumah.